Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ini disebut dengan ummahatul mukminin. Ibu-ibu kaum muslimin. Ya. Atau mukminin ya. Ummahatul mukminin. Kalau satu ummun, kalau satu orang ibu itu ummun. Kalau banyak ummahat. Jadi kalau ibu-ibu bahasa Arabnya ummahat. Yang dipikirkan ustaz itu siapa Pak? Ummat. Kalau ustaznya agak teleng dan dipikirnya ummahat. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu pikir itu umat. Ya, pemimpin juga seperti itu. Dipikirkan tuh umat. Ini ummahat, jamak dari ibu. Ibu kaum mukminin. Total perempuan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Dan Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha itu tidak poligami. Tidak poligami, berarti monogami. Ketika sudah wafat Siti Khadijah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istri beliau yang lain. Siti Khadijah wafat, usia Nabi sudah 50 tahun. Orang tuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suka perempuan, maniak. Makanya dinikahi perempuan banyak-banyak. Pertanyaannya, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam poligami umur berapa? 50. Kalau Nabi maniak seks, maniak, harusnya beliau nikah banyak-banyak itu umur berapa? Umur 25, umur 8 balik sama siswa ya. Sekarang Nabi di masa-masa jaya beliau, di masa prima beliau cuma menikah dengan Siti Khadijah. Orang-orang menuduh Nabi ini maniak. Kalau Nabi maniak tentu dari muda Nabi sudah menikah banyak. Nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Khadijah. Dalam pernikahan tersebut memang cuma Siti Khadijah saja istri beliau. Selepas itu baru beliau banyak istri beliau, nikahi istri-istri beliau yang lain. Berarti sunnah Nabi babi ni cik atau babi ni banyak, Bu? Hah? Sunnah Nabi babi ni cik atau babi ni banyak? Kedua-duanya. Berarti kan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi. Berarti dua-duanya dilakukan oleh Nabi.
Ya, maka jangan sampai kita framing, kita batasi sunnah Nabi itu pada yang kita suka-suka saja. Kita dulu pernah sampaikan ya, anak murid di sekolah rambutnya panjang. Kemudian dicolak adik gurunya. Colak adik gurunya, enggak. Kenapa rambut kamu panjang? Apa jawab anak murid ke? Abu Nabi panjang loh Mas Ustaz. Abu Nabi panjang loh Mas Ustaz. Itu kecil guru tukang colak di sekolah ngadu kamu. Murid-murid Ustaz Habib kok cadik buruk ya, bah cadik buruk tu. Abuaknya panjang. Ketika akan dicolak kan, dia abuak panjang kecilnya, bakok bacolaan abuak ambo. Abuak Nabi panjang. Kecil ambo ke guru tukang colak ko, bisu Ustaz, kalau ada razia rambut, botakkan saja anak ini. Kalau melawat, botakkan saja rambut anak. Kenapa dibotakkan saja rambut anak itu? Kan tadi dia bilang sunnah Nabi. Dia ngambilnya sunnah Nabi rambut panjang. Botakkan saja. Kenapa botak? Karena Nabi juga pernah botak, enak. Pernah Nabi botak. Nabi kalau setelah haji kan botak. Berarti yang sunnah Nabi itu abu panjang atau abu botak? Itu. Sama jangan tadi itu. Maka jangan kita batasi sunnah Nabi manan ketujuh dewa saja. Ketujuh dewa aku sunnah. Kalau nak ketujuh dewa, ini kan sesuai dengan konteks ke zaman Nabi, ke zaman awak. Nah, itu zalim. Ya, itu namanya standar ganda. Ya, standar ganda ini banyak penyakit sekarang ya, penyakit standar ganda. Dia awak boleh, dia orang indah. Itu contoh tu ya. Dan dia awak boleh, dia orang indah. Standar ganda banyak orang. Standar ganda itu tanda orang ngikut nafsu. Tak adil. Adil itu tanda takwa, dekat dengan takwa. Nah, kalau tidak adil, bagaimana kita mau menerima takwa? Itu istri-istri Nabi ya. Nah sekarang ada hal yang belum kita tuntaskan barangkali pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Nabi menikahi Siti Aisyah. Nabi menikahi Siti Aisyah. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi menikahi Siti Aisyah itu ketika beliau berusia 6 tahun. 6 tahun. Mana 6 tahun cukup? Tak ada. Kelas 1 SD. 6 tahun. Nanti kita jelaskan ya apa maksudnya Nabi menikah umur 6 tahun. Kita bahas dulu riwayat. Tapi dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa Siti Aisyah menikah dengan Nabi ketika berusia 16 tahun. Ya, ada perbedaan riwayat terkait usia Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Siti Aisyah itu sudah lahir 6 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Alun Nabi menjadi Nabi, Siti Aisyah sudah lahir. Ya. Sekarang Siti Aisyah menikah dengan Nabi ketika Nabi berusia 50 tahun. 50 tahun usia Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah lahir sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Berarti umur Siti Aisyah ketika nikah dengan Nabi lebih 10 tahun. Ya. Kan itu. Gambar enggak. Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Nikah dengan Siti Aisyah 50. Kan ada rentang waktu 10 tahun. Sedangkan Siti Aisyah sudah lahir sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Berarti usia Siti Aisyah lebih dari 10 tahun. Ya, makanya sebenarnya masalah usia Siti Aisyah kapan beliau nikah dengan Nabi Muhammad SAW dari segi riwayat itu tetap bisa diperdebatkan. Tetap bisa diperdebatkan. Tapi para ulama sepakat bahwa Siti Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi dalam kondisi perawan, bukan janda.
Ya, tentang umur berbeda. Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 16 tahun. Tapi para ulama sepakat bahwa Siti Aisyah cuma Siti Aisyah yang dinikahi Nabi dalam kondisi perawan, bikir. Itu makanya ketika Siti Aisyah cemburu dengan Siti Khadijah, ya Nabi kan walaupun Siti Khadijah sudah wafat masih ingat dengan Siti Khadijah. Ya, istilahnya bahasa awaknya dikana-kana aja nan lama meninggal, nani duit aduh kuah. Dikana-kana aja nan meninggal, nani duit aduh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ambo lupa apakah riwayat ini gara-gara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah bertengkar atau gara-gara Nabi rindu pada Siti Khadijah. Ya. Kan Siti Aisyah dengan Siti Fatimah tuh umurannya enggak jauh beda. Itu lucu ya. Siti Aisyah dengan Siti Fatimah usianya enggak jauh beda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siti Khadijah mendapik Nabi ketika Nabi masih bujang. Sedangkan Siti Fatimah mendapik Nabi ketika Nabi lah duda. Kan Siti Aisyah. Ya, Siti Khadijah mendapatkan Nabi saat Nabi bujang. Siti Aisyah dapik Nabi ketika Nabi udah. Mana rancak? Itulah kelebihan Siti Khadijah itu. Ya, Siti Khadijah punya Nabi satu-satunya. Ya, punya Nabi satu-satunya. Memang Siti Khadijah ini perempuan luar biasa. Siti Khadijah ini perempuan luar biasa. Ada memang beberapa riwayat juga yang menyatakan bahwa Siti Khadijah sudah nampak tanda-tanda kenabian pada Nabi, makanya beliau mau nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau yang menawarkan diri untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah nampak bercahayu itu. Ya. Orang jadi nabi kan tak tiba-tiba jadi nabi umur 40 saja nabi ke depan. Tanda-tanda kenabian itu bahkan sudah tampak ketika Nabi berada dalam perut. Ya. Tanda kenabian bahkan sudah nampak ketika Nabi masih dalam kandungan ibu beliau, sudah tampak ketika beliau masih kecil. Kalau ketika kecil tanda kenabian itu apa? Nabi diikuti oleh awan, ya, itu kan tanda kenabian. Sudah tampak tanda kenabian pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang riwayat usia Siti Aisyah. Kalaupun sekarang kita akan ambil pendapat dalam Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Siti Aisyah dinikahi Nabi ketika beliau berusia 6 tahun. Anggaplah itu. Dan itu yang masyhur, Pak ya. Yang masyhur Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi ketika Siti Aisyah berusia 6 tahun. Maka memang nikah itu dilakukan ketika Siti Aisyah berusia 6 tahun. Tapi lagi-lagi yang dimaksud nikah itu adalah akad nikah. Sahkah akad nikah dilakukan jika perempuannya berusia 6 tahun? Sah. Ketika perempuan berusia 3 tahun, sah akadnya. Boleh lalu berdua? Alun. Zalim. Ya. Akadnya sah. Lalu anda bahas, yo pakai tanda kutip lalunya tadi itu. Pakai tanda kutip lalunya itu ya. Akadnya sah. Ini nikah kan enggak payah-payah. Nikah ini kan enggak susah-susah, enggak payah-payah. Ada wali, ada suami, ada saksi, ada mahar, selesai hadir nadir perempuan enggak masalah, akadnya sah. Kapan dilakukan zafaf? Itu baru zafaf. Istilahnya ya, berhubungan baru terjadi ketika Siti Aisyah sudah matang secara biologis. Matang secara biologis itu istilahnya apa? Sudah muncul tanda puber primernya, tanda pubertas. Kalau tanda pubertas kok kan kalau sekunder janggui, sumui, enak. Nah, tapi kalau yang primer, kalau laki-laki keluar mani, kalau perempuan haid. Nah, itu namanya apa itu? Itu namanya baligh kalau dalam bahasa fikih. Maka Siti Aisyah baru zafaf dengan Nabi ketika Siti Aisyah sudah baligh.
Nah, pertanyaannya sekarang, salah balik-balik ya. Kita ini hidup di masa ketika anak-anak kita itu tumbuh kembangnya tidak seimbang antara pertumbuhan fisik dengan pertumbuhan mentalnya. Pertumbuhan fisik dengan pertumbuhan mental. Kalau seorang perempuan mengalami menstruasi, mengalami haid, itu tanda apa tuh Pak? Tanda rahimnya sudah bisa dibuahi, ya enggak? Tanda rahim sudah bisa dibuahi, makanya terjadi menstruasi. Ketika sel telurnya tidak dibuahi, ya kan terjadi ovulasi dulu. Ovulasi itu penebalan dinding rahim. Andai nanti sel telur itu dibuahi, maka rahim siap menampung janin, kan seperti itu. Kalau ternyata sel telurnya tidak dibuahi, gugur dia. Ya, dinding rahim terkikis, dia keluar, dia dalam bentuk darah haid, kan itu sebenarnya menstruasi. Maka perempuan yang sudah menstruasi itu sudah bisa beranak enggak? Kasarnya begitu. Sudah bisa kan? Sudah bisa. Dan orang-orang dahulu menikah itu yang dipikirkan memang cuma itu saja. Yang dipikirkan dalam pernikahan itu apa? Kalau sudah haid berarti sudah siap menikah. Makanya banyak kita temukan juga riwayat-riwayat ulama, anaknya malam ini mimpi, besoknya langsung carikan istri. Enak. Hari ini mimpi, besok langsung carikan istri. Kenapa? Karena ini butuh penyaluran. Jika anak-anak itu baru lahir, kebutuhan syahwatnya cuma syahwat perut. Tapi ketika dia sudah mimpi, berarti ada kebutuhan syahwat satu lagi. Kebutuhan apa tuh? Bawah perut. Kebutuhan syahwat bawah perut. Kalau tidak disalurkan, ayo bisa bahaya. Itu yang terjadi gini. Anak-anak sudah matang secara biologis. Anak-anak sudah matang secara fisik, tapi anak-anak tidak matang secara psikis, intelektualnya tidak matang. Aku nan ngiri ya Pak. Sehingga apa? Anak-anak itu, anak SMP, anak SMA sudah mampu beranak enggak? Kasarnya. Sudah mampu beranak. Sudah patut beranak enggak? Enggak patut beranak. Tapi mereka mampu. Karena kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal tersebut tidak diiringi dengan kemampuan mengontrol diri, ya, kecerdasan emosional tidak ada, kecerdasan intelektual tidak ada, makanya disalurkanlah hal-hal tersebut kepada hal-hal yang haram. Syahwat-syahwat tadi disalurkan kepada yang haram jadinya. Itu masalah kita. Ya, masalah generasi kita itu bukan masalah generasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dahulu simpel saja, lah mimpi lah, jadi bini lah. Ya, bahkan Amr bin As kalau tidak salah ya. Amr bin As itu jarak usia beliau dengan anak beliau cuma 10 tahun. Amr bin As jarak usia beliau dengan anak beliau cuma berarti umur berapa nikah? Laki-laki kah? Laki juga anaknya jarak umurnya berapa? Berarti umur berapa nikah tuh? Nah, itulah contoh. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kan usia awal balik bisa 9 tahun. Mulai dari 9 tahun itu sudah bisa balik. Tapi usia maksimal 15 tahun. Kalau usia 15 tahun belum juga balik, dihukumi balik. Ya, awak adik hidup di zaman kini. Semula aja anak-anak kini, anak perempuan paling cepat haid umur berapa sekarang? Aduh, anak kelas sampai SD lah haid. Aduh, anak kelas 5 SD haid. Aduh, lah ibu palapehnya menikah anak kelas 5 SD ke? Baku alun. Kalau sudut pandang biologis ini anak sudah dewasa enggak? Biologis ya, secara biologis kan sudah dewasa ini anak. Sudah haid, berarti rahimnya sudah mampu menampung bayi, kan seperti itu. Nah, tapi kita tidak menerima bukan secara biologisnya, tapi secara intelektualnya belum siap, psikisnya belum siap. Kalau zaman Nabi tidak mikirkan. Anak-anak itu sudah dipaksa dewasa. Anak-anak sudah dipaksa dewasa, berbeda dengan sekarang. Allah umur 20 sampai dianggap juga anak bawang lah ya. Dulu dah. Hidup itu keras dulu. Ya, hidup itu keras dahulu.
Tak, mungkin orang-orang tua kini terlalu ramah pada anak ya, menghamba kepada murid kalau di sekolah ya. Nah, jadi pendidikan. Aduh, pondok pesantren entah gontor entah di mana. Entah gontor entah di mana. Cara menguji apakah santri ini sudah siap atau belum dilepaskan ke tengah-tengah masyarakat, dia nyupiti 10.000, dicampaannya ke daerah yang nyo ndak tahu, suruh balik ke pondok. Pikirlah caranya dia. Ya, anak pondok, dia nyupiti sekian, kemudian disuruh dia mencari jalan sendiri ke pondok. Nah, berarti kan diuji itu cara komunikasi, cara bertanya pada orang enak. Kalau kini Ambon harus anak-anak dulu kalau main-main di tepi labuh aku Ambon harus tapi sajaklah beranak aku Ambon agak paranoid aja. Ya Pak ya, Ustaz nggak apa-apa anak main di pinggir jalan. Agak-agak resah juga Ustaz. Itu ya. Anak-anak dulu berenang batang air berenang lah batang air enak anak-anak dulu anak-anak kini mungkin anak-anak dulu orang-orang dulu dek anaknya banyak ya dikubui dia ya karena anak-anak dulu kan gampang mati ya kasar kita seperti itu cacingan dikit mati polio mati ini cacar dulu ya iya Pak masuk Pak Uskete karena kolera mati kan dulu sekarang jarang anak-anak sekarang jarang mati ya dulu cacingan mati kenapa bisa anak-anak sekarang jarang mati mau diakui atau enggak vaksin berpengaruh ya nah, maka jangan kita ukur anak-anak di masa Nabi dengan anak-anak di masa sekarang. Nah, orang-orang sekarang banyak menuduh Nabi sebagai pedofil. Apa itu pedofil? Orang yang suka anak-anak. Orang yang suka anak-anak. Preferensi seksualnya apa? Anak-anak. Kan ada homoseksual. Homoseksual itu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, lesbian. Enak. Ada lagi namanya nekrofilia, enak. Suka mayat. Ganji-ganji lu orang lupa. Mai, kalau jurang hidup nak ketujuhnya dong. Kalau jumai baru ketujuh. Itu di Pakistan kejadian viral berita di Pakistan. Pakistan ini di beberapa tempat karena tanahnya keras, maka dibuat makam-makam itu Pak lubang besar. Lubang besar, lahatnya yang masing-masing. Terbayang Pak ya? Lubangnya gadang, tapi dibuat di dinding-dinding itu lahat. Liang kuburnya banyak. Liang kuburnya satu, liang lahatnya yang banyak. Jadi ada tukang gali kubur di situ. Kalau ada mayat perempuan yang baru dan mayat perempuan ini muda, dibongkarnya kuburnya, kerajoannya. Di suatu malamnya mambulalang mai kejali. Dibongkarnya kubur mambulalang mai. Lari-larinya ke kantor polisi ya nak. Tolong, batu. Mai di situ alun meninggal lai. Mata itu buka je baru. Bakok tahu tu itu cik polisi. Bakok tahu ang cik. Terbongkar. Nyolah lama melakukan itu berdua. Itu kan dia tu. Itu kan kelainan. Itu kelainan. Itu namanya kelainan. Ya, pada situ itulah meninggal, tapi matonya wallahu alam dibukakan saja oleh Allah. Ya. Itu kelainan namanya tuh. Tapi kalau Nabi menikah dengan Siti Aisyah, ini dianggap itu seperti itu. Itu tuduhan kurang ajar. Karena lagi-lagi kita katakan andai Nabi SAW punya kelainan seperti itu, maka semestinya kapan Nabi lakukan? Ketika beliau muda, ketika beliau kaya. Bentuk PDD di Amerika, tidak ada Nabi seperti itu. Tidak ada Nabi buat pesta-pesta seks seperti orang-orang yang memang maniak seks seperti itu. Tidak ada Nabi buat. Nabi menikahi Siti Aisyah itu lebih kepada usaha mempererat hubungan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang paling dekat. Itu makanya Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Itu tujuan Nabi.
Nah, orang-orang sekarang banyak berteori nanti perempuan ini seperti ini, nanti perempuan tersiksa, nanti perempuan seperti itu, ini perempuan kecil dan segala macamnya. Enggak. Wajar lo, nak tahu berapa tinggi Siti Aisyah ketika sudah puber, sudah balik. Perempuan seperti itu, ya. Kalau sudah haid perempuan, tingginya itu susah nambah. Ya, ambo baca entah valid entah tidak. Kalau perempuan sudah haid, maka tingginya paling-paling tambah 4 cm saja maksimal, katanya seperti itu. Kalau perempuan, kalau laki-laki justru ketika dia sudah balik, makanya anak-anak SD banyak kawan-kawan produksinya tinggi-tinggi nantinya, pendek ketika SMP, kayak tingginya itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Sekarang kita nak tahu nih Siti Aisyah ini tingginya berapa, orang-orang akan membanding-bandingkannya. Nah, berikut tersiksanya, itulah segala macam. Pertanyaannya, adakah satu riwayat dari Siti Aisyah yang menunjukkan bahwa beliau tersiksa ketika menikah dengan Nabi? Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan Siti Aisyah tersiksa menikah dengan Nabi. Tidak ada. Justru hadis-hadis dari Siti Aisyah menunjukkan bahwa beliau berbahagia ketika menikah dengan Nabi SAW. Senang. Malam-malam ketika beliau sudah siap, sudah tertempel kulit Nabi dengan kulit beliau, Nabi tiba-tiba bangkit, Nabi kemudian salat. Nah, kan ada hadis seperti itu. Berarti Siti Aisyah kadang-kadang ingin juga dengan Nabi SAW, bukan Nabi yang ingin dengan beliau. Bahasanya Nabi SAW sebelum berangkat masjid, beliau juga mencium istri-istri beliau. Ini hadis dari Siti Aisyah. Berarti Siti Aisyah bahagia dengan Nabi SAW. Sekarang orang-orang sekarang menggambarkan barangkali fantasi-fantasi liarnya dan dihadapkan itu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kurang ajar. Bahasa awaknya kaya orang-orang kok sok-sok ham ceknya. Ini mau ku orang dahulu dengan orang kini. Keceknya Nabi kau nih menikah dengan anak-anak. Kalau jawe awak kasarnya mendeko. Siti Aisyah saja nak protes, wa amlan dan protes. Siti Aisyah saja tidak protes, beliau bahagia dengan Nabi. Sekarang yang protes siapa? Kamu pakai protesnya dengan apa? Dengan standar zaman sekarang. Itu perlu dialih itu. Lagi-lagi kita katakan, jangan ukur kejadian di masa lalu, 15 abad yang lalu, dengan standar yang ada pada zaman sekarang. Anak-anak sekarang cepat besar, mungkin wallahu alam. Sekarang anak-anak banyak stunting. Stunting, reke, kalau bahasa kampung, reke anak-anak. Payah tingginya. Nak tahu awak di masa Nabi SAW. Dalam kisah Jabir kan dijelaskan. Dalam kisah Jabir bin Abdullah mengundang Nabi makan. Yang disediakan oleh Jabir bin Abdullah adalah roti gandum dengan 1 ekor kambing kecil. Kata Jabir apa? 1 ekor kambing dan gandum ini cukup untuk makan berapa orang? 7 orang. Berarti di masa Nabi cik kambing untuk berapa orang? 7 orang. Kalau di masa awak? Kan beda, kan itu contoh Pak. Hadis Jabir 1 kambing. Kan bertanya Nabi kepada Jabir, bara orang kira-kira Nabi bisa mau bawa makan ke rumah engkau, kata Nabi, ketika perang Khandak, ketika menggali parit. Kan Nabi kelaparan Pak. Jabir karena kasihan dengan Nabi, maka Jabir pun sembelih kambing. Nah, Jabir pun siapkan roti, ya, siapkan makanan untuk Nabi. Pas ngundang Nabi makan, Nabi tidak mau makan sendiri. Berapa orang yang kira-kira bisa saya bawa? Apa kecek Jabir? 7 ah. Kalau logika awak kayak makanan berapa tadi itu? Cie kambing. Tapi cukup untuk berapa orang? Kalau dawa semua saji. Ya. Kalau dawa semua saji cukup itu. Awak ya, jangan disamo-samokan perlu anak-anak awak, jangan anak-anak orang Arab, anak-anak awak ke talua bagi empek ya, Pak. Iya, Bu. Kalau dadar cik talua untuk empek orang. Tambah empek enak supaya kadang tambah nasi ya, Bu. Yo, yang Bu ya dulu. Maku pendek Pak kini Pak. Iya, ambu kan anak dulu juga. Makanya pendek. Tapi orang-orang Bulando tinggi-tinggi nak. Salah satu yang membuat orang Bulando tinggi itu apa? Gizinya baik. Gizi baik itu lebih banyak makronutrien misalnya.
banyak proteinnya, banyak kalsiumnya. Orang Belanda itu kan kejunya mantap. Ya, Dutch tinggi-tinggi. Kalau awak makan tinggi, awak kerupuk jange makan awak. Orang makan daging yang mana awak kerupuk jange, ibu yo. Ya, orang minum susu dan keju, awak ayam nasi itu iyo pendek, Pak. Nah, orang minum kopi, Pak, kawat daun. Senayan nih, lah dilentik. Nah, jadi jangan disama-samakan. Kita nak tahu nih, Siti Aisyah ini terkenal tinggi juga. Nggak tahu ya. Nomor 7 bisa dia tinggi. Bagus aja anak-anak Indonesia stunting. Jangankan dengan orang Arab, Pak. Jangankan dengan perempuan Arab. Dengan Malaysia saja, Indonesia ini tinggi rata-rata orangnya sudah kalah. Jual Malaysia saja. Kan sarumpun kok Indonesia dengan Malaysia. Tapi kalau diukur tinggi rata-rata orang Indonesia dengan tinggi rata-rata orang Malaysia, siapa menang? Malaysia menang. Awak reki-reki. Tik-tik. Apa lagi orang Arab? Boleh orang Arab. Orang Arab tuh dia itu. Kalau di Mesir tuh, di Mesir satu ekor ayam kampung itu untuk satu orang. Satu ekor ayam putih untuk 2 orang. Maksimal potong ayam tuh potong ampe. Maksimal potong ayam tuh potong ampe. Ambo bali ayam, ambo piket masak, anggota rumah balapan, makan 2 kali, berarti 6 balik orang dan kali makan kan ya Pak. Potong baraga kecil orang ayamnya nak, potong 6 balik. Kalau di Siko, lagi bisa potong 6 balik nak? Iya sih bisa. Wah, ada kilo sama jadi kampung kan potongan 6 balik. Ya, dewa ceker tuh makan di sini, ceker tuh untuk makanan kucing. Iya, ini lama ya Pak. Nggak lama, lain nggak ada keadaan lama. Ya, itu beda kita dengan orang. Iya. Lahdo anunya ya. Pengumpulnya lahdo ceker-ceker. Itulah. Jadi menyamakan awak dengan orang Arab zaman ini dengan zaman dulu itu kriminal. Nah, sekarang itu Siti Aisyah tidak pernah merasa tidak senang menikah dengan Nabi. Musuh-musuh Nabi juga tidak pernah mencela Nabi, mencemeh Nabi. Ang jangan berdakwah aja le Muhammad, ang saja menikah juga anak-anak, tidak ada satupun musuh Nabi ngomong seperti itu. Sedangkan orang saja Jai Abu Lahab saja tidak pernah ngomong seperti itu. Nah, sekarang ini orang-orang muncungnya sudah lebih parah daripada muncung Abu Lahab. Lebih parah daripada muncung Abu Jahal. Menyolan mengecek Nabi Nabi itu. Maka kita sebagai kaum muslimin mesti menjaga muruah Nabi kita. Jangan sampai Nabi awak diburuk-burukan di orang lain, awak diam saja nak lihat. Nah, kalau Nabi SAW sudah wafat, muruah siapa pun akan kita jaga oleh ulama. Perlu dijaga muruah ulama. Kau ulama gitu ditolak di Sumatera Barat, Bapak. Iya Bu, lihat tahu Bu. Ulama gitu ditolak di Sikwa. Wah, di kota Randang, Iya kota Randang. Kok Payakumbuh kota idaman atau Payakumbuh kota Randang? Payakumbuh kota Randang PKR. Kalau Payakumbuh kota idaman, mana kini kok? Banyak meleset kini kayak Pak ya. Ditolak aceknya kok ulama luar, kok ulama dalam. Kan kurang aja kata-kata dia itu. Ambo ulama luar atau ulama dalam? Ulama luar orang luar agam, ndak luar 50 ada. Akhirnya contoh lain kayak contoh ulama luar ulama dalam kok kalau ndak diredam bahaya Pak. Ketua MUI orang mah. Ketua MUI Sumatera Barat. Solo, suraunya di mana? Kan bahaya tuh. Aku rusuh Pak, ceramah ke Batu Sangka dihadang orang Batu Sangka lebih paham dengan kebutuhan orang Batu Sangka daripada orang Pikumbuah. Kamu ada orang Pikumbuah do, orang mau orang agam sama saja jadi orang Sangka enak. Kok UAS? Padahal UAS ini ternyata beliau juga ketika ditarik ranjinya cari ranjinya atuaknya Syekh Silaut dari Pasaman. Pasaman itu luar Sumar atau dalam Sumar?
Berarti adu je. Ketika dulu Sumatera Barat dituduh tidak Pancasilais oleh Puan Maharani, nan membela Sumatera Barat di ILC siapa? UAS. Ya. Batu Riau. Ya kok situ. Orang Minang banyak. Kini itulah. Batolak beliau dengan alasan ko ulama luar. Ya, iko politik praktis. Padahal beliau kemari tablik akbar atau kampanye kan tulis. Cara demo saja. Ya itulah. Ambo itu tuh ambo sayangkan. Sabananya mui itu kalau cadia ni kuah. Mui itu kalau cadia anak di kerja mui dipanggilnya panitia. UAS mendukung pasangan iku Ustaz. Yo, itu boleh Pak. Karena ada indikasi dukungan, adakanlah tablik akbar, tapi pastikan tidak ada kampanye. Kan lasuah kalau bentuk itu MUI. Kok MUI ya keceknya? Tolak tablik akbar. Itu kurang aja tuh. Ya. Anak tahu cawe-cawe ke nak paham. Itu makanya anggapan-anggapan ko nan mambui. Harusnya jangan pakai anggapan-anggapan. Tanya langsung, klarifikasi langsung. Kalau orang lapau ndak klarifikasi dong. Kalau MUI itu kriminal. Nah, itu MUI salah, tergesa-gesa, membalik suri ndak ke panitia tapi di media sosial. Beda jual ngelkrai. Balik suri di media sosial, enak. Dibully oleh media sosial. Merasa jadi korban pula. Inilah heboh orang. Ini UAS nak ingin menginjakkan kaki di Sumatera Barat, banyak lah. Dah ingin UAS menginjakkan kaki Sumatera Barat, kan sudah sama dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dulu berarti itu. Ya, makanya ini sangat-sangat berbahaya. Maka kita katakan tadi, kalau kita jaga muruah Nabi, begitu pula kita jaga muruah pewaris Nabi, muruah ulama. Nak tahu apa caranya membujuk UAS supaya kamu balik ke Sumatera Barat ini. Sudah isya aku kita rapik. Isya aku kita rapik. Insyaallah ada rapik. Ya, nanjale awak nak tahu tadi malam acara di Padang TV. Pengamat hukum malah mengkritik, pengamat politik lah mengkritik, ustaz pun lah mengkritik. Tapi masih je bakare, kau surik batu. Surik nak dicabut. MUI 50 kota pun di dalam grup ala mengecek, cabutlah surik. Kau mengapa baik surik mendek kau? Kalau memang tak setuju, MUI cuma memberikan himbauan. Kan MUI menghimbau sebenarnya. MUI menghimbau agar acara tidak dilaksanakan dengan praktek kampanye, kan selesai itu. Tapi kau bahasanya apa? Menolak tablik akbar. Menolak tablik akbar. Ya, tu ya ambo ketua panitia kayo. Ambo ya terluka lah Wak. Sahabat kita lah panik ke Pekanbaru lah 3 kali. Bolak-balik Pekanbaru, pai ke Padang pula kepada Bang Musnik mencari bilo UAS bisa. Ketika bisa kiranya. Itulah yang akan kita rapikkan. Itu siap insyaallah. Izin Kesbang Allah, Polres Allah, RT Allah, RW Allah, Lurah Allah. Nah karena izin saya. Pareman menerima, nama nulak saya. Ndak ustaz ku deo. Ustaz. Wallahu alam. Eko deset. Ambo ado lo cile. Caro. Ya, pokoknya ambo magi kabar itu saja Ibu. Doakan saja mudah-mudahan UAS bisa dibawa. Ya. Dan UAS bisa dibawa. UAS gua mengecek ambo diundang Sultan Brunei kan tentu ambo tiba oleh. Ya Pak. Diundang ambo Sultan Brunei alun tentu ambo tiba. Ambo hanya pai ke Brunei sesuai dengan jadwal yang sudah ambo berikan. Kalau di luar jadwal itu ambo nak bisa dah. Ya, ancak nak ke Brunei le. Pulang dapat Alphard ge. Pulang dapat Ferrari ge. Pai ke Sumbar apa dapat? Dapat ke Sumbar ke sabana-bana kalau hitung-hitung iko Pak yo. Lebih murah mau undang seleng lah daripada mau undang UAS. Kalau seleng kan lah suah. Kami ingin seleng baik kemari hari Minggu. Enak. Hari Minggu Pak. Yo, bara pitinya. Kan lah suah.
Kalau slang, kalau artis, kalau UAS, UAS datanglah kemari yang mau bayar 300 juta, kira-kira kecil UAS. Makanlah dia yang fiti yang itu cik UAS. Baca ruka membujuk UAS kemari. Ya, orang nandak perlu pitih, kau undang juga kau buat. Aku kalau lah sakit hati beliau, terluka hati beliau, Asianan akan bertanggung jawab. Mui tanggung jawab. Wah mui itu mas mana? Ya, kalau meleset ke mahkamah, provokasi juga dilakukan di Bukit Tinggi, ya, itu kurang ajar ya. Itulah ya, pokoknya doakan saja yang terbaik untuk guru-guru kita. Yang tonton tanah gitu kok jangan diangkit barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala sebab alaman ulama. Kok tambah-tambah azab. Oh, jadi azab banyak, tulak lu lama tambah-tambah azab. Allah orang jadi. Allah taala alam. Maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, sesuatu yang tidak akan diletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.